Oh, kalau untuk kelinci ini bisnisnya bagus sekali kalau untuk prospeknya untuk bisnis. Karena apa? Karena sekarang tuh kebanyakan malah yang beli itu anak-anak kuliahan itu. Soalnya kalau mereka kan biasanya kalau beli kucing itu kan biasanya nggak boleh sama bapak ibu kosnya, terus juga karena terlalu bau itu. Jadi kebanyakan mereka terus larinya ke kelinci karena yang lebih mudah perawatannya. Perkenalkan, nama saya Cahyo, saya owner dari peternakan kelinci dan marmut hias Jogja yang beralamat di Jalan Amarta, Blok D nomor 82, Malangrejo, Wedomartani, Ngepak Sleman, Yogyakarta. Awal mulanya sebelumnya nggak ada niatan untuk ternak ya Pak. Pertamanya cuman karena dari kecil tuh saya suka binatang, terus karena pandemi juga kerjanya di rumah, terus banyak selonya, jadi ini coba-coba pelihara kelinci sepasang dulu. Awalnya dari jenis Netherland Draft. Itu dulu pas awal beli itu sama orang tua ya dicengin gitu. Maksudnya apa? Udah tua, maksudnya udah besar tapi kok piara kelinci gitu. Tapi karena emang dari kecil udah suka binatang ya akhirnya dipiara. Terus akhirnya bisa beranak pinak itu. Terus akhirnya sekarang makin banyak. Awalnya dari tahun 2020 awal pandemi. Ceritanya ya itu tadi, masih coba-coba piara sepasang dulu, tapi kok bisa dikembang biakin, bisa beranak pinak, terus coba-coba dijual kok ada yang mau, terus akhirnya dijual laku, terus uangnya kan masih ada sisa, dibeliin lagi untuk jenis lain lagi. Soalnya ternyata kelinci itu ternyata banyak jenisnya, nggak cuman kalau dulu tahunnya cuman kelinci Jawa yang biasa diumbar itu, tapi setelah cari tahu di mana-mana ternyata banyak jenisnya. Jadi di sini udah ada beberapa jenis yang kita ternakan. Ini masih sekedar hobi tapi yang alhamdulillah sekali sih ada untungnya lah, bisa buat tambah-tambah uang jajan istilahnya kayak gitu. Dan sendiri saya karyawan swasta dan kebetulan kerjanya cuma setengah hari, jadi setengah harinya bisa untuk ngurusin kelinci ini. Milihnya kelinci karena sebenarnya pertamanya saya udah punya kucing, tapi sama orang tua kan protes karena terlalu bau pupnya, terus akhirnya kucingnya dihabisin. Terus opsi lainnya jatuh ke kelinci itu karena kelinci kan kecil, terus masih nggak terlalu ribet perawatannya. Milihnya ke hias karena emang sukanya yang hias dan mini-mini Pak. Jadi kalau hias ini kan mini, terus perawatannya nggak ribet. Terus harga untuk jual kembalinya kan tinggi daripada kelinci pedaging. Terus makannya sedikit, kotorannya sedikit, perlu tempatnya juga nggak terlalu besar. Kalau dulu pernah nyoba yang untuk pedaging, cuman ternyata makannya besar, makannya banyak, tuh perlu kotorannya banyak, terus perlu tempatnya agak besar, terus penjualannya juga kalau menurut saya sih rendah masih untuk dari segi harga rendah, terus makannya mereka banyak, jadi kalau menurut saya kurang cocok lah. Jadi untuk yang pedaging saya habiskan, terus ini fokus di hias semua. Untuk populasinya sendiri sekitar 50-70 ekor Pak kalau yang di sini. Itu kan sekarang tuh banyak yang beranak pinak. Jadi ini populasinya agak lumayan tinggi kalau sekarang. Jenisnya kita ada Rex, ada Dutch, ada Netherland Draft, ada English Angora, ada Lionhead, ada Holland Loop, sama kelinci pedaging juga ada. Marmut hias juga ada. Kalau sebenarnya semua jenis ada peminatnya nih Pak. Cuman lebih tergantung konsumennya juga sih. Kadang kan juga ada yang nyari emang udah tahu jenis-jenisnya. Kadang nyari ya kalau cuma buat anak kecil tuh cari yang dari range harganya paling rendah biasanya kayak gitu. Untuk pemasarannya dulu kalau awal-awal itu karena belum tahu, jadi kita masih lewat Facebook. Terus sekarang karena sosial media udah banyak, jadi udah ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Shopee, Tokopedia, OLX, sama online dari mulut ke mulut itu juga banyak sekali sih. Jadi udah enak lah pemasarannya, nggak perlu ribet-ribet. Sekarang kan udah zamannya teknologi tinggi, sosial media banyak, jadi pemasarannya lebih gampang. Kalau dari sebulan itu kalau dari jumlah kelinci atau marmut itu paling banyak itu bisa sampai 15-an ekor. Tapi rata-rata seminggu itu paling ada 5, sebulan itu paling minim lah
dalam sebulan itu adalah 5 sampai 10 gitu Pak ada. Kalau untuk pemula itu yang perlu disediakan yaitu sebenarnya kandang ya. Kalau bisa sih kandangnya yang khusus kelinci, jangan kandang untuk kucing itu. Kalau untuk kucing itu biasanya soalnya kalau kelinci itu pipisnya kan nggak langsung turun, dia kayak nyembur gitu. Kalau pakai kandang untuk kucing itu biasanya keluar. Kalau kandang untuk yang khusus kelinci itu kan tatakannya lebih tinggi, jadi dia lebih rapi lah, lebih bersih. Terus yang perlu dia siapkan yaitu kandang, terus tempat minum, tempat makan. Itu aja sih untuk basicnya. Untuk perlu diperhatikan kalau untuk kelinci itu kebersihan kandangnya Pak. Kebersihan kandang itu harus selalu dijaga. Terus kalau bisa itu tetap kering kandangnya, jangan yang terlalu lembab, karena itu nanti kalau kotor terus terlalu lembab itu yang bikin penyakit scabies mulai muncul itu dari situ. Oh, kalau untuk kelinci ini bisnisnya bagus sekali kalau untuk prospeknya untuk bisnis. Karena apa? Karena sekarang tuh kebanyakan malah yang beli itu anak-anak kuliahan itu. Soalnya kalau mereka kan biasanya kalau beli kucing itu kan biasanya nggak boleh sama bapak ibu kosnya, terus juga karena terlalu bau itu. Jadi kebanyakan mereka terus larinya ke kelinci karena yang lebih mudah perawatannya. Suka dukanya, kalau dukanya dulu kalau pas awal-awal karena belum tahu ilmunya kayak gitu kan ya banyak yang mati juga karena belum tahu penyakitnya ini, obatnya apa kayak gitu. Itu sih awal-awal itu banyak, ya ada beberapa lah yang mati, biasanya ya karena diare, karena kembung, itu yang paling sering kalau dulu karena belum tahu ilmunya. Terus kalau sukanya ya alhamdulillah kalau saya suka prosesnya sebenarnya Pak. Jadi semua hasil di sini tuh saya ternakan sendiri, bukan saya beli dari luar terus saya jual lagi, itu enggak, karena saya tahu suka prosesnya dari ngopeni dari kecil bisa besar, bisa berkembang biak, bisa lahiran, tahu proses tumbuh anaknya. Itu kalau buat saya kesenangan tersendiri. Kalau itu bisa laku dijual ya kayak bonus saja untuk saya sih sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan fokusnya bukan untuk jual kelinci sih sebenarnya, karena saya suka prosesnya aja sus. Kalau untuk kelinci sendiri sih ini yang paling agak sulit tuh sebenarnya kayak penyakit scabies itu Pak. Itu udah kayak gimana ya istilahnya, udah kayak bisa kembangnya kelinci lah. Jadi kemungkinan besar untuk terserang scabies itu tinggi. Itu biasanya dari kebersihan kandang. Nah itu juga penyembuhannya juga gampang gitu loh Mas. Walaupun sering terkena tapi itu penyembuhannya juga gampang. Kalau marmut itu sebenarnya nggak ada penyakitnya sih, lebih ketahanan tubuhnya lebih kuat daripada kelinci sebenarnya. Target kedepannya sebenarnya pengen lebih besar lagi, cuman ini karena keterbatasan lahan ya nanti nabung lah sedikit-sedikit untuk mungkin sewa lahan yang lebih murah. Soalnya emang prospeknya juga bagus sih untuk bisnis di sini aja masih permintaan untuk daerah sendiri itu masih banyak yang kurang, masih kadang banyak yang nanya. Kalau teman-teman yang mau adopsi kelinci bisa ke peternakan kami, bisa di match itu ada, cari aja peternak kelinci dan marmut hias Jogja. Untuk kontaknya 0812 2628 5463, untuk di IG dan TikTok kelinci.hias.jogja. Buat teman-teman yang punya hobi apapun itu, coba aja ditekuni, dinikmati prosesnya. Itu kalau kita menekuni sesuatu yang kita suka, itu pasti kita lebih enjoy untuk melakukannya. Terus nanti juga pasti adalah bonus-bonus dari hobi itu yang akan kita dapatkan. Jadi tetap semangat terus menekuni hobi yang kalian suka.